Halo guys, welcome back to CVT Cars Videos and Talk Shows. Balik lagi sama gue, Reza Rever. Hari ini adalah hari yang cukup spesial bagi Mercedes-Benz. Karena di acara Star Expo pada 3 November 2021, mereka langsung meluncurkan dua mobil yang dirakit di Indonesia. Bukan mobil ece-ece, bukan mobil kecilnya mereka, tapi mobil yang sangat menjadi andalan mereka dan mobil yang sangat premium dari mereka. Pertama-tama yaitu New S-Class yang sekarang sudah dirakit di Indonesia dan juga New E-Class yang sekarang facelift langsung dirakit di Indonesia tanpa ngambil dari CBU, langsung dirakit di Indonesia. So ini dia the new Mercedes-Benz E-Class. Kami akan lebih fokus untuk membahas si E-Class ini karena memang kalau S-Class kami sudah pernah bahas dua video dan juga memang ya fiturnya memang hanya berubah sedikit bertambah karena memang sudah CKD sehingga bisa menambahkan fitur yang lebih banyak. Kami akan lebih fokus pada E-Class yang karena sekarang sudah generasi facelift yang sudah sangat ditunggu-tunggu karena di luar negeri sudah keluar lebih dulu dibanding Mercedes-Benz S-Class. Nah, yang paling banyak berubah adalah bagian depannya karena sekarang Mercedes-Benz New E-Class sudah menggunakan bahasa desain terbarunya Mercedes-Benz yang mana bentuknya sudah Predator Grille seperti ini dan lampu-lampunya sudah mirip dengan S-Class terbaru, C-Class yang belum meluncur dan juga A-Class yang sudah ada. Jadi cakep sekali ya depan sini, secara bahasa desain dia sudah persis sekali dengan line up Mercedes-Benz yang lain padahal dia belum berganti generasi. Jadi faceliftnya E-Class memang selalu agak lebih terlambat dibandingkan yang lain kan saudara-saudaranya itu udah ganti generasi atau generasi baru. E-Class tuh biasanya masih facelift. Seperti di W212 seperti itu juga kan. Jadi tampang depannya disesuaikan dengan sedan Mercedes-Benz pada saat itu. Nah sekarang dia menyesuaikan dengan bahasa desain Mercedes-Benz kakak-kakaknya dan juga adik-adiknya. Di depan kita bisa lihat dia sudah menggunakan bahasa desain baru. Kalau yang lama kan bentuknya seperti ini ya. Berbeda kan dengan yang sekarang dia kayak lebih turun ke bawah gini supaya lebih sporty. Apalagi ini yang varian E300 AMG Line. Jadi dia tambah sporty. Lampu depannya sudah bagus, LED RL berubah, dia tidak lagi dua menyilang seperti itu, tidak ada lagi. Sekarang duanya itu hanya titik-titik, jadi menandakan bedanya dengan yang S-Class yang 3, dia 2. Nah kalau misalnya C nanti 1, nah A-Class tidak ada titik ini sama sekali. Jadi kalau ini masih ada, bagus. Nah, tadi kami bilang bahwa ini varian yang AMG Line. Jadi sekarang yang meluncur di Indonesia itu ada dua varian, yaitu E200 Avantgarde Line dan juga E300 AMG Line. Yang E200 Avantgarde Line itu harga on the road-nya 1,1 yang mana itu sangat dekat dengan sedan premium brand sebelah yang mana harga yang varian tertingginya sudah mirip sekali dengan yang varian E200. Nah mantap banget kan, jadi mending ambil yang E-Class saja, apalagi yang varian E300 ini masih di bawah 1,5, harga on the road-nya masih di 1,4 saja. Terjangkau sekali bukan? Sudah mendapatkan sangat lengkap seperti ini, bagus depan, luar biasa lah, sangat modern sekali dan memang perubahan paling signifikan di depan sini dan juga di belakang. Maka sekarang kita lihat pada bagian sampingnya. Lanjut pada bagian samping. Di samping sebenarnya tidak terlalu banyak yang berbeda karena memang dia belum berganti model. Siluet-siluetnya itu masih persis sekali dengan E-Class yang W213 sebelum facelift. Masih sama persis dari depan dan belakang. Tapi kini yang varian AMG Line sudah mendapatkan velg terbaru. Dulu kan E350 yang dapat AMG Line. Velgnya seperti ini. Kami sudah pernah mereview juga. Bentuknya seperti itu. Nah, sekarang dia sudah menggunakan velg terbaru dari AMG. Ini persis sekali dengan yang ada di GLA 35 yang direview sama Jason beberapa waktu lalu. Persis. Tapi konfigurasinya unik. Depan dan belakang bisa berbeda. Di depan 245 40 R19 19 inci. Di belakang 275 35 R19. Jadi kayak dia lebih lebar ya. Tapi lebih tipis. Jadi ya memang karena mobil ini rear wheel drive bias, jadi memang butuh traksi yang lebih banyak untuk di bagian belakang supaya meningkatkan handling dari mobil ini. Bagus. Desain samping nggak banyak perubahan yang berbeda, dia masih mirip-mirip. Dari spionnya juga masih mirip dan karena dia varian tertingginya dia juga sudah lengkap dengan adanya kamera 360. Jadi di sini ada kamera dan di spionnya juga sudah dilengkapi dengan blind spot monitoring, sudah ada. Sistem safety-nya cukup lengkap, bagus banget. Overall sih samping ya masih seperti E-Class yang pre-facelift sih, masih sama.
Perubahan terbesar tadi kami bilang seperti di depan dan belakang. Kita lihat bagian belakang. Nah, belakangnya berubah drastis kan? Kalau dulu bentuknya masih seperti dengan C-Class yang W205 dan juga S-Class yang W222. Sekarang berubah drastis dan seperti kami bilang, kami dulu sangat suka sekali dengan bahasa desain lampunya A-Class sedan. Yang mana memang bagus, waktu itu beda sendiri. Dan akhirnya sekarang kakak-kakaknya mengikuti semua. Dan jujur, ini memang jauh lebih elegan dan lebih terasa modern. Dan E-Class pun sekarang sudah seperti ini, bagus. Lampunya sudah full LED, bagus. Dan seperti kami bilang tadi, dia emblemnya E300 karena memang sekarang hanya varian tertingginya di E300, bukan E350 lagi. Overall di belakang, perubahan paling drastis adalah pada lampunya yang sudah full LED juga dan sedikit pada bumpernya. Yang mana kami senangnya, meskipun si kakaknya sudah mulai ikut-ikutan tren pakai knalpot palsu, di sini masih belum. Mungkin karena dia jatuh facelift ya, jadi nggak perlu ngikut-ikutan. Dia masih pakai knalpot asli, ini asli sampai dalam, dua-duanya. Kanan kiri asli, tuh bagus. Jadi masih menghasilkan suara yang bagus, jadi bukan bohong-bohong lah ya. Kalau bagasi sih kapasitasnya juga masih sama dengan yang sebelumnya pre-facelift. Dia juga sudah dilengkapi dengan kick sensor, port tailgate, semuanya sudah ada, kapasitasnya juga bagus. Ya pastinya mengangkat sebuah Golfback tuh bukan masalah lah di sini. Kita lihat bagian dalamnya yang paling luar biasa, berubah drastis. Nah, lanjut ke dalam. Ya, ini di belakang sini memang sebenarnya perubahannya tidak terlalu signifikan, tidak terlalu banyak sebenarnya. Dia masih tetap mendapatkan tri-zone climate control. Di belakang dia sudah bisa mengatur sendiri. Suhunya terpisah dari yang depan kanan dan depan kiri. Bagus. Di sini juga sudah ada 12 volt socket dan 2 soket USB-C. Nah, dulu kan belum USB-C ya, karena dia memang masih yang lama. Sekarang sudah ngikut Mercedes-Benz terbaru sudah USB-C. Dan kalian lihat, belakang sini juga sudah kulit, 3 headrest, dan sudah ada armrest ini yang sudah ada sebuah tempat penyimpanan di sini dan 2 buah cup holder di sininya. Dan yang memang agak sedikit kami bikin kecewa sedikit adalah walaupun menggunakan kulit, dulu tuh karena di varian tertinggi E350 dia tuh kursinya jauh lebih sporty lagi, jadi jauh lebih menopang kita dengan baik. Di sini mungkin karena varian E300 aja ya, jadi dia tidak terlalu menopang sekali, tidak sesporty yang si E350. Tapi minimal kelengkapan di belakang sini tetap seperti layaknya E-Class tertinggi lah. Dia tetap mendapatkan Burmeister, terus dengan aksen kulit pada door trimnya, sudah mendapatkan sunshade, bagus. Terus juga ya di sini dilapis kulit dan legroom mah E-Class jelas bukan masalah lah ya. E-Class tuh memiliki legroom yang sangat bagus sekali. Dan juga karena varian tertingginya juga dia sudah mendapatkan panoramic sunroof, dual glass gitu ya. Depan bisa dibuka, belakang hanya panoramik saja. Bagus sekali. Belakang juga sudah ada electric sunshade, jadi bisa dioperasikan dari depan. Overall sih belakang memang tidak terlalu banyak perubahan, malah justru agak sedikit turun kalau dibandingkan dengan E350 AMG karena memang secara takhta kan E350 lebih tinggi, ini E300 di bawahnya persis. Tapi yang kami suka sih tetap ada AC di pilar B ini sehingga lebih cepat mendinginkan kabin. Kita lihat bagian depan karena perubahan paling banyak ada di bagian depan. Lanjut pada bagian depan, nah ini perubahan paling signifikan. Oke, di depan sini sekarang dia akhirnya sudah menggunakan layar MBUX. Yes, sudah 2 layar besar 10,25 inch. Baik di sistem sini sekarang sudah touchscreen juga seperti layaknya MBUX lainnya. Dan juga di bagian sini sudah persis dengan si A-Class dan juga GLE yang pernah kita review juga. Jadi sudah sangat bagus sekali. Dan kita juga bisa ganti-ganti tampilan dari speedometernya. Kita juga fitur-fitur sini juga banyak. Sudah ada di kenyamanan ini kita bisa atur seat comfortnya. Dan juga misalnya di seat kinetic juga bisa diatur dari sini. Dan juga memang mobil ini juga memiliki bucket seat yang hampir sama persis dengan yang AMG line, yang E350 dulu, yang sangat menopang dengan sangat baik di sini, bagus. Dan karena dia juga sebuah MBUX, sudah pakai MBUX, di sini scroll bar yang dulu seperti ini bentuknya, sekarang diganti dengan touch bar. Jadi kita bisa mengoperasikan melalui sini dan juga melalui touchscreen ini. Dan dia juga sudah support Apple CarPlay maupun Android Auto. Tapi sayang, Apple CarPlay di MBUX itu punya satu kelemahan, yaitu adalah terpotong. Padahal dulu di E-Class dia full waktu masih menggunakan sistem command, dia full size. Kalau di sini agak kepotong, sayang sekali. Sisanya seperti wireless charging dan juga soket-soket di sini semuanya sudah ada, dan soketnya sekarang juga sudah berubah menjadi USB-C karena memang ini sudah yang modern. Dan di sini lapisan di sini sudah dibalut kulit berwarna abu-abu gitu.
Dan setirnya yang paling keren sekali, setir AMG Line terbaru nih keren banget, jadi kayak berlapis dua gitu, dan sekarang bukan tombol. Ini jatuhnya kayak capacitive touch gitu di sini. Seperti head unit yang tidak ada tombol gitu ya, bagus sih. Ini keren dan terasa modernnya. Memang lebih mudah dioperasikan tombol, kita butuh penyesuaian untuk menyesuaikan yang ini. Tapi minimal dengan ada seperti ini terasa sekali modernnya. Tambah lagi memang dan Mercedes-Benz untuk pengaturan kursi semuanya lengkap dan sudah ada 3 memory seat baik kanan maupun kiri. Jadi lengkap dan modern. Jadi memang ubahan paling signifikan di depan sini adalah MBUX-nya dan juga layar speedometer yang sekarang sudah baru, sehingga semakin timeless lagi dan memoderniskan si E-Class terbaru ini. Oke, tadi kami bilang bahwa sekarang varian yang ada E200 dan E300. Yang berbeda berarti walaupun meskipun dia MG Line, yang berbeda adalah pada bagian mesinnya. Kita lihat bagian mesinnya. Nah, ini dia mesinnya. Karena ini sekarang ada varian E300 yang kami review ini. Varian E300 mendapatkan mesin 2000 cc dengan tenaga 258 horsepower dan torsinya 370 Nm. Tenaga itu dialirkan ke roda belakang melalui transmisi 9 percepatan 9G-tronic-nya Mercedes-Benz yang sangat terkenal itu. Ya, dia ada dua opsi mesin, yang E300 ini yang tadi kami jelaskan dan juga E200. Jadi ini yang varian yang lebih powerful, lebih bertenaga, dan juga ini varian paling spesial. Memang tidak lagi menggunakan EQ boost seperti yang di E350 yang pakai EQ boost dulu ya, tenaganya bisa 300 horsepower. Tapi minimal ini sudah sangat cukup sekali karena memang tenaganya juga sangat bagus sekali. Ya, sampai juga kesimpulan dari review Mercedes-Benz New E-Class terbaru ini. Bisa kami bilang bahwa update yang diberikan pada E-Class terbaru ini adalah update yang sangat ditunggu-tunggu dan akhirnya datang juga. Karena sejatinya facelift dari E-Class ini sudah hadir di luar negeri lebih dulu dibandingkan dengan S-Class. Tapi di Indonesia justru terbalik, S-Class lebih dulu masuk, baru E-Class. Itu semua mungkin karena memang adanya chip shortage dan juga pandemi yang harus membuat Mercedes-Benz Indonesia menyesuaikan jadwal waktu peluncurannya. Tapi nggak apa-apa, sekarang E-Class sudah hadirnya varian facelift dengan tampang baru yang lebih fresh dan fitur baru seperti MBUX-nya dan juga desain eksterior jauh lebih menarik dan lebih modern, membuat E-Class siap bersaing lebih tinggi lagi. Oke CVTs, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CV Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia. Dan sekarang bagi kalian yang tertarik untuk membeli E-Class terbaru ini, kami sudah berpartner dengan Mercedes-Benz. Jadi kalian bisa membeli melalui website kami dan langsung akan diarahkan untuk pembelian Mercedes-Benz. Dan pasti ya, kalau membeli lewat kami, banyak tawaran menarik. Oke CVTs, sampai ketemu lagi di review berikutnya. Support channel kami dengan cara tonton video-video kami yang lain ya. Dan juga jangan lupa klik tombol subscribe di kanan sana.